Puji Tuhan, shalom umat pemenang, shalom. Sekali lagi semua semakin boleh bangkit berdiri pagi hari ini. Kita akan mengawali ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa syukur kami, penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Bersama kita sorakan haleluya. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang benar. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita bertepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awalnya semesta. Alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Katakan pada Tuhan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Yang percaya katakan, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang
angkat penyembahan kami Tuhan bagi Kau Bapa. Kau hadir di tengah-tengah kami umat-Mu. Terlebih apa yang boleh kami bawa pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berkata Engkaulah gunung batu kekuatan kami. Kau satu-satunya Tuhan, jawaban dalam kehidupan kami. Namanya Syandaralamu. Mereka sembah-Mu bagi hari ini buat Tuhan. Angkat syukur-Mu bagi Tuhan. Sebab Engkaulah jawaban kami. Engkaulah gunung batu kekuatan kami. Engkaulah segalanya. Mari umat Tuhan nyatakan iman-Mu. Katakan Yesus Tuhan. Engkaulah segalanya. Persilakan umat Tuhan duduk kembali melalui dalam hadirat-Nya pagi hari ini. Kita berkata kepada Tuhan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Mari katakan pada Tuhan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari bersama. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku.
pribadi saudara sendiri, kau katakan hanya kau yang menjadi hanya kau Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sedia bagi kami. Mari kita menyembah Tuhan. Musik menaikkan penyembahan buat Tuhan. Mari umat Tuhan pagi hari ini. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sebab Engkaulah jawaban kami Tuhan. Engkaulah tempat kami berharap. Mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab tersedia bagi kami. Jesus. Berjalan bersama dengan Engkau lebih lagi bersama, katakan hanya kau Tuhan, hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya kau. Mari boleh sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan hanya kau ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, katakan kepada Tuhan, tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu
yang kami muliakan. Sorak-sorai buat Yesus, sorak-sorai buat Tuhan. Dia yang layak dimuliakan, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Kau satu-satunya pribadi yang kami sembah Tuhan, Allah yang kami muliakan dan kami tinggikan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kau yang merasakan kuasa dan kasih Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan lebih lagi bagi Yesus. Sorakan haleluya. Amin. Sampai silakan kita duduk. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Bersama saya Bernard, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Gembala, staf penggembalaan beserta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Hogi Agus dari GPI Purbalingga. Kami percaya pelayanan Bapak menjadi berkat di tempat ini. Dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GPI Efata dan GAIS Nayu Solo. Bagi jemaat yang belum melakukan pengiriman data, dapat segera mengisi digital form melalui link atau scan barcode berikut. Apabila memerlukan bantuan, dapat menghubungi nomor berikut. Banyak enggak orang Kristen yang bilang mengasihi Allah, tetapi dia punya urusan sama orang lain, dia punya kebencian dipelihara terus, dia nggak mau ngampuni, dan tidak ada usaha untuk mengampuni. Banyak enggak saudara? Banyak. Bergabunglah dalam Morning Call dan nikmati kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Mengingatkan bagi kaum wanita untuk hadir dalam WBI yang akan diadakan pada Selasa 28 Februari jam 4 sore di tempat ini. Bagai tanah gersang, ku rindu lawatan-Mu. Kapan? Dia terus mendetin lagi. Di sini senang, bisa nggak? Di sana senang. Buat Jude dan GC, jangan lewatkan Next Gen ya, yang akan dilayani oleh Kak Otniel besok Rabu 1 Maret jam 7 malam melalui Zoom. Terima kekuatan yang baru saat kita memuji dan menyembah Tuhan dalam menara doa yang diadakan setiap Jumat jam setengah 7 malam di gereja. Dukung dan doakan pelayanan di GP House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Sukacita bukanlah ketiadaan penderitaan, melainkan adanya kehadiran Tuhan. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang.
Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman, bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya?
itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan katakan bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Mari kita mau katakan sama-sama bahwa tahun 2023 ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Amin. Tahun 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Tahun 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang paling kasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini, Bapa. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Kau yang berikan kami ini kesehatan dan kekuatan Tuhan. Kami boleh berdoa, memuji dan menyembah Engkau karena rasa syukur kami bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bapa, kami berdoa buat pemimpin rohani, mulai dari Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Dr. Rupin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak dan Ibu rohani Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto yang di Jakarta, Ibu PDM Mulyanti Suwarna yang dari Purwokerto, dan Gembala Jemaat di tempat ini, Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono dan keluarga Tuhan. Engkau yang memberkati setiap mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan mereka. Tuhan bawa kehidupan mereka ini menjadi berhasil dan menjadi pemenang ya Tuhan Yesus. Dan melihat siap hamba-hamba-Mu ini Tuhan semakin hari boleh semakin cinta Tuhan. Hidup dalam roh takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau. Dan kami akan melihat Tuhan, karya-Mu besar, boleh dilakukan oleh setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Apa menjadi visi-Mu, itu boleh terjadi ya Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini. Di setiap penggembalaan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang buat berhasil dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga mereka Tuhan. Jadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk kota Wonosobo, kota yang berlimpah susu dan madunya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh tinggal di kota ini Tuhan, suatu anugerah-Mu yang luar biasa. Dan kami melihat Tuhan kota Wonosobo yang diberkati oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kota Wonosobo ini juga dilawat oleh Engkau. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Mereka pun juga boleh diselamatkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya penuaian jiwa-jiwa bagi kota Wonosobo juga boleh terjadi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kota, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Supaya mereka ini juga diberikan hikmat oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Menjalankan pemerintahan di kota Wonosobo ini semakin maju dan berkembang Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan di kota Wonosobo ini bersatu hati.
bergandengan tangan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, bangsa yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah sepanjang tahun 2023 ini ya Tuhan Yesus, kami akan melihat Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu berlimpah-limpah bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. 2023 ini Tuhan, Engkau yang berkat-Mu Tuhan tercurah bagi bangsa Indonesia ini. Karuniakan keselamatan Tuhan, keamanan Tuhan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Bapak Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, para menteri yang ada, MPR, DPR Tuhan, dan TNI Polri, supaya mereka juga Tuhan melakukan tugas mereka Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia ini maju dan berkembang. Engkau yang berikan hikmat bagi mereka Tuhan di dalam menjalankan tugas ini ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk 2024 Tuhan. Di bulan Februari akan ada pemilu dan pilkada serentak Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang sudah pilih dan tetapkan ya Tuhan Yesus, pemimpin Bapak Presiden yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran Tuhan, yang lebih baik lagi Tuhan dari tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang mengubahkan bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus melalui setiap pemimpin yang Tuhan tetapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi generasi Yeremia, di mana anak-anak muda yang diselamatkan, dipulihkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus, yang cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan akan banyak memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Tuhan pakai anak-anak muda di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami juga memberikan persembahan, Engkau yang menguduskan menyajikan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Menaikkan syukur kami berkata Engkau Tuhan yang terlebih besar dari segala apapun. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
katakan lebih sungguh lagi. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Untuk hidupku kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu hebat dalam hidup kami. Oleh karena itu kami pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau akan berikan kepada kami kebenaran firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman adalah kekuatan dalam hidup kami, tuntunan dalam hidup kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar saudara? Baik, luar biasa ya. Puji Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh hambanya yang ada di sana tadi ya, tentang pemenang saudara. Khotbah saya tidak jauh dari itu saudara ya. Kalau saudara bisa lihat di atas itu tema saya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Andi Cahyono. Sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah sangat lama sekali ya, terakhir 2019 ya. 2021, 20, 21, 22, sekarang 23, 4 tahun kita tak berjumpa. Dan saudara lihat saya pasti tetap sama. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama, ya aku bunder terus saudara ya. Sudah dikuruskan, sudah dikecilkan, balik lagi saudara. Memang seperti itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Baik Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, arti tema pada yang di depan sana itu saudara, yaitu tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita penting sekali berjalan bersama Tuhan. Kenapa harus berjalan bersama dengan Tuhan? Kalau tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadi pemenang, saudara kira-kira yang mau jadi pemenang angkat tangan coba. Yang mau jadi pemenang. Oh, semuanya angkat tangan. Coba berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, untuk jadi pemenang maka perlu yang namanya perjuangan. Katakan amin. Untuk menang itu harus berjuang. Tidak bisa diem-diem saja, tidak bisa santai-santai saja, tidak bisa saja. Harus ada perjuangan. Oleh karena itu saudaraku dalam Tuhan, untuk menang itu harus ada perjuangan. Nah, untuk supaya dapat berjuang, maka diperlukan hati yang bangkit, saudara. Ya, hati yang bangkit. Bangkit dulu, berjuang, baru menjadi pemenang, saudara. Tadi sudah disampaikan, saudara Tuhan, bukan berarti jadi pemenang itu bebas segalanya. Enggak. Aku menderita sampai hari ini. Kenapa aku jadi pemenang? Saudara, kalau ada sampai ada di sini dan saudara di sini dan mendengarkan firman Tuhan di sini, memuji Tuhan di sini, saudara hari ini menang. Yang suka katakan amin. Amin.
Saya dari Purbalingga sampai sini aja menang, saudara. Saya berjalan bersama dengan Yesus saja. Makanya waktu saya ditanya, Pak, istri nggak ikut? Enggak, ada di tempat. Pak, sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Jadi kemana-mana saya sama Tuhan Yesus. Dia itu luar biasa, setia, selalu mendampingi saya, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, agar gereja kuat untuk bangkit, maka dibutuhkan seorang pelatih. Bapak Ibu saudara Tuhan, pelatih yang dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Kira-kira pelatih kita siapa, saudara? Kalau untuk menjadi pemenang, dia harus berjuang. Untuk berjuang, dia harus bangkit. Nah, untuk supaya kita kuat dan menjadi pemenang, kita perlu pelatih, saudara. Kira-kira pelatihnya siapa? Siapa yang katakan dengan keras, coba? Siapa pelatih kita? Lebih keras lagi? Lebih keras lagi? Ya. Pelatih kita ini Tuhan Yesus, saudara. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Tuhan kita ini berkuasa. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apakah Tuhan selalu bersama dengan kita? Hah? Yang terjadi Tuhan selalu bersama kita atau kita bersama Tuhan? Kira-kira yang mana? Yang benar? Tuhan bersama kita atau kita bersama dengan Tuhan? Tuhan selalu bersama dengan kita. Seringkali kita yang gak mau bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, karena itu agar kita bangkit menjadi pemenang, maka kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa demikian? Sebab pemenangnya adalah, saudara, sudah diketahui dari sejak dulu kala, walaupun Yesus menderita, dikatakan dia adalah pemenangnya. Dan kemenangan itu sudah dijamin dalam kehidupannya untuk kita semuanya. Oleh sebab itu, Yakobus pasal 4 yang ke-8, kita mulai. Yakobus pasal 4 yang 8 berkata gini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yang A saja, nggak usah dilanjutkan. Yang A saja, Yakobus 4 yang 8a berkata gini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ini ayat yang luar biasa menurut saya. Ketika saya pahami, saudara, firman Tuhan melalui Yakub berkata gini, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya boleh praktikkan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada kita gini. Ketika ini Allah, ketika saya berjalan, dia ikut berjalan. Ketika saya mendekat, dia ikut mendekat. Dan ketika saya peluk, dia ikut memeluk. Yang setuju katakan amin. Itu yang dimaksud ayat ini. Mendekatlah maka ia akan mendekat kepadamu. Ini buat suami istri. Jangan berjauhan. Seperti sahabat kepompong. Jangan jauh-jauh. Kalau salah satu mendekat, pasti satunya akan mendekat. Tidak akan pernah menjauh. Kecuali kalau saudara belum mandi dan berbau. Nah itu baru pasangan saudara bisa menjauh, saudara ya. Bapak Ibu saudara Tuhan, mengapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Sebab dalam 1 Petrus 5 ayat 10 berkata gini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang setuju katakan amin. Mengapa kita harus mendekat kepada Allah? Mengapa kita harus mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus? Sebab firman Allah berkata, dia adalah sumber segala kasih karunia. Yang telah memanggil kita semua dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wow. Kenapa sih banyak orang Kristen yang tidak mau mendekat sama Tuhan? Waktu saya sudah berdoa Tuhan. Sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun saya berdoa. Tapi tak ada kunjung juga jawaban. Bapak Ibu, saudara Tuhan,
tidak selamanya doa kita ini Tuhan jawab. Karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Terkadang doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah untuk memuaskan keinginan daging. Dan Tuhan jauh lebih tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan putus asa, jangan menyerah. Sebab Allah adalah sumber segala kasih karunia. Dia sumber damai, sumber ketenangan, sumber kekuatan, dan sumber penghiburan. Yang setuju katakan amin. Kalau hari-hari ini saudara sedang susah, percayalah ada Yesus yang siap menghibur saudara. Ketika saudara saat ini sedang lemah, percayalah ada Yesus yang memberikan kekuatan kepada saudara. Sebab itu saudaraku dalam Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan terus. Jangan sampai menjauh dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya hidup sampai hari ini bukan berarti saya tanpa masalah. Saya gemuk sampai hari ini bukan berarti saya tanpa masalah. Masalahnya semakin banyak. Tetapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Yang saya memberikan kekuatan, kemampuan kepada saya untuk melewati setiap masalah yang ada. Yang setuju katakan amin. Tetangga saya berkata begini, Pak Hogi itu balungnya gede. Ya memang saya kan badannya besar, bukan itu maksudnya. Balungnya besar artinya Pak Agus, duit orang ketok. Ketoknya sugih terus. Naik motor, naik mobil tetap orang kaya. Mau pakai sepeda, mau jalan kaki, Pak Hogi seperti orang kaya. Haleluya. Memang orang yang di dalam Yesus orang kaya-kaya. Amin. Saya berkata dalam hati, belum tahu dia. Saya nggak tahu kacamata yang dia pakai terhadap diri saya, saudara. Ketika melihat saya lewat, ketika saya senyum, sampai tetangga bingung. Karena rumah saya waktu itu adalah tusuk sate, katanya suka bertengkar. Ya bertengkar pasti ada, saudara. Cuma enggak ribut sampai piring terbang, panci terbang, semuanya terbang. Enggak, eman-eman, saudara. Kalau ribut pasti harus banyak diem. Jangan diketahui oleh tetangga, saudara. Karena ada tetangga saya, ribut gak ribut, sama seperti kayak orang ribut, saudara. Nggak tahu kenapa, saudara. Dan puji Tuhan, di dalam Kristus ada perbedaan, saudara. Ketika istri saya berkata begini, suatu malam istri saya berkata begini, karena saya dekat dengan istri dekat dengan saya, saudara. Nggak mungkin kan kalau istri saya dekat sama Bue ya, nggak mungkin. Pasti dekatnya dengan saya, saudara ya. Ketika itu malam hari dia curhat sama saya. Tapi aku mau ngomong, apa? Aku sebetulnya sekian puluh tahun. Aku tuh gimana loh sama kamu gitu. Karena kamu begini bla 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 bla. Oh ya, saya jadi seorang suami yang menjadi pendengar yang baik, saudara. Saya dengarkan keluhan dia. Dan endingnya saya cuma ngomong ini. Ya sudah, kalau sekian tahun lamanya saya banyak menyakitimu. Saya banyak belum bisa membahagiakanmu. Dan belum bisa sesuai dengan apa yang kamu mau. Aku minta maaf. Aku berusaha untuk berubah. Dan istri saya setelah diomongkan begitu. Wah, wajahnya berubah. Yang tadinya serem. Seperti kuntilanak, saudara. Berubah wajahnya seperti malaikat terang, saudara. Luar biasa. Mudah-mudahan istri saya nggak lihat YouTube-nya sini, saudara. Ini masuk YouTube, saudara ya. Bapak Ibu saudara Tuhan. Tuhan itu akan melengkapi kita, saudara. Dia akan meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita. Ini luar biasa, karena itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Selalu dekat sama Tuhan, saudara. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam surat Yakobus 4 ayat 8 ini, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Ini ayat membuktikan bahwa Tuhan kita selalu welcome sama kita, saudara. Dia responnya luar biasa sama kita. Sekalipun maaf saudara orang berdosa.
Tetapi Tuhan berkata gini, mendekatlah maka aku akan mendekat kepadamu. Untuk apa? Kita ditahirkan. Kalau kita ada salah, jangan bilang gini, aku gak mau ke gereja dulu. Kenapa? Aku masih berdosa. Emang yang di gereja itu orang suci semua? Kagak, saudara. Di sini aja hatinya waktu ibadah ada yang berkata gini, aduh nanti siang makan apa ya? Udah mikir yang macam-macam saudara. Aduh pacar saya ke gereja enggak ya? Macam-macam saudara. Tapi saya percaya pagi hari ini tidak ada yang seperti itu. Katakan amin. Jadi ini respon yang luar biasa. Sekalipun kita orang berdosa, yang banyak kesalahannya tetap datang sama Tuhan. Tetap dekat sama Tuhan. Karena saya percaya orang yang dekat sama Tuhan, dia pasti hidupnya berubah. Yesus katakan amin. Orang yang dekat sama Tuhan, hidupnya pasti berubah. Tidak perlu dipaksa-paksa. Tidak perlu diiming-iming. Jangan pernah ngiming-iming pasanganmu untuk berubah. Tapi berubahlah dirimu sendiri. Baru istrimu akan berubah. Istri berubahlah, maka suami akan berubah. Jadi dari diri kita sendiri dulu saudara. Karena itu Bapak Ibu, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita perlu yang namanya bergaul. Katakan bersama-sama, bergaul. Bergaul dengan Tuhan. Kalau ada orang anak muda yang bergaul dengan anak pang, pasti dia akan menjadi anak pang. Mudah-mudahan Pak Fue tidak jadi anak pang. Ya. Anak pang yang jadi kayak Fue gitu ya. Orang yang bergaul dengan komunitas pesepeda, maka dia akan menjadi tukang ngontel, saudara. Ayo kita pergi kemana? Kak Bromo, naik sepeda. Wih. Dina apa? Dina Minggu. Ya wis lah, aku tak izin pendetaku. Pak Pendeta, saya nggak bisa datang hadir ibadah. Karena apa? Karena saya mau bersepeda dengan komunitas saya. Kemana? Ke Bromo. Ya sudah, sana pergi. Orang ibadah di sini, engkau orang cukup waktu nih Pak Pendeta. Yo, akhirnya minggu pertama Anda ke gereja gara-gara bersepeda. Minggu kedua juga bersepeda. Minggu ketiga juga bersepeda. Minggu keempat bersepeda. Itu komunitas bersepeda. Apakah boleh Om kalau berkomunitas? Boleh, tapi nek dina Minggu aja gelem. Yang setuju katakan amin. Tapi di sini nggak ada pesepeda ya. Semua yang datang ke sini naik motor minimal saudara ya. Atau diantar sama motor gitu ya. Untung saudara. Nah saudara kita harus bergaul dengan Tuhan. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dia harus bergaul, perlu bergaul dengan Tuhan. Orang dekat itu enggak seperti saya dengan Fue. Saya hanya dekat dengan Fue saja. Tapi saya enggak bergaul dengan Fue. Betul Fue? Saya enggak pernah bergaul dengan Fue kan? Saya di Purbalingga, Fue di Wonosobo. Jarang bergaul saudara. Hanya kenal. Tapi saya usia nggak tahu, Fue itu usianya berapa saya nggak tahu. Kenapa? Karena nggak bergaul. Tapi kalau udah bergaul, saya mau tanya sama Fue. Nova itu istrimu bukan? Usianya berapa sekarang? Kalau saudara tanya saya, usia istri saya berapa? Saya tahu saudara. Karena saya selalu mengingat 3 tahun setelah saya lahir duluan, 3 tahun kemudian baru istri saya lahir. Loh, Bapak kok tahu? Kan bukan ibunya. Ya tahu saja, orang saya bergaul kok. Dan dia adalah istri saya sendiri. Masa saya nggak paham? Paham Mas W? Umurnya berapa sekarang? Kelalen. Tuh main ngening bojomu. Papa gimana sih? Masa tanggal lahirku nggak inget? Papa nggak bisa hitung-hitungan ya. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita harus bergaul dengan Tuhan. Ada 2 tokoh Alkitab saudara yang bergaul dengan Tuhan. Saya ambil yaitu tentang kisahnya Henok saudara.
Dalam Kejadian 5 ayat 20 berkata, dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok bergaul dengan Tuhan. Henok berkenan kepada Allah sebab dia bergaul dengan Tuhan. Selama 356 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Sungguh luar biasa. Ini berharga di mata Tuhan, saudara. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu berharga di mata Allah. Saudara mau berharga di mata Tuhan? Amin. Bergaul dengan Tuhan. Nah, yang kedua, Nuh. Nuh juga adalah orang yang bergaul dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini luar biasa. Ini dua orang ini luar biasa, saudara. Mereka bergaul dengan Tuhan. Saudara, saya pelajarin kata bergaul itu dalam bahasa Inggrisnya itu yaitu tadi. Walk with God. Berjalan bersama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani itu halak. Bukan galak, tapi halak. Halak itu artinya pergi. Berjalan. Itu halak. Jadi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Untuk bisa berjalan bersama Tuhan, maka perlu ada yang namanya agreement. Katakan sama-sama, agreement. What is agreement? Berjanji. Ya, kita harus berjanji, saudara. Maka perlu berjanji. Untuk bisa bersama-sama, berjalan bersama, itu harus ada janji. Ada pujiannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Wush, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau jatuh, tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopang kita. Yesus katakan amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Namun sebelum orang berjalan bersama. Maka terlebih dahulu dia harus mengadakan janji. Harus berjanji dulu. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Henok dan Nuh. Mereka melangkah sesuatu. Mereka mengadakan janji dulu. Agreement dengan Tuhan. Karena tanpa agreement, tanpa janji, maka tidak mungkin orang berjalan bersama. Amos 3:3 berkata gini, berjalankah dua orang bersama jika mereka belum berjanji? Saya katakan tidak bisa berjalan bersama. Bapak Ibu saudara Tuhan, istri saya 1 tahun yang lalu pernah ngobrol-ngobrol dengan saya. Yuk kita jalan-jalan healing ke Bali. Ini lagi ngawang, saudara. Yuk kita jalan-jalan ke Bali, hayu. Saya bilang, tanpa saya berpikir. Saya berkata langsung, hayu. Apakah tahun itu saya pergi ke Bali? Tidak. Terus anak-anak gimana? Wah, kita ini ceritanya itu ya mimpi lah, sebuah mimpi ke Pulau Bali. Karena istri saya belum pernah ke Pulau Bali. Saya pernah ke Pulau Bali, tapi belum muter-muter. Hanya nganter saja. Saya bilang, nanti kita doa dulu. Ya, biasa kalau pendeta kan begitu. Kita ke Bali yuk, ayo. Terus gimana kesananya? Ya kita doa dulu. Kalau kehendak Tuhan kita berangkat. Kalau nggak kehendak Tuhan kita nggak akan berangkat. Pleng, setahun kemudian. Berjalannya waktu 2023. Baru kemarin saya ketemu dengan seseorang, sudah. Lagi beli batagor. Makanan kesukaan istri saya, batagor. Ketika beli batagor, saya nemplak di motor, istri saya yang turun. Saya melihat seorang wajah anak Tuhan di Gereja Betel Indonesia satunya. Pak Karto, jemaatnya Pak Karto, saudara. Saya lihat, si ini, Koh, saya panggil Koh, saya manggilnya Koh, saudara. Pak Hoki, Pak Agus, lagi apa Pak?
Podo beli Batagor. Tapi biasa istri saya enggak mau dibayarin. Jadi dia bayar duluan saudara. Tapi enggak akan bayarin dia karena belum tahu berapa dia pesan saudara. Dia bayar duluan. Kalau saya sih bebas aja lah. Dibayari ngono ora ya ora apa-apa. Turun, terus dia mulai cerita bla 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 bla. Endingnya, Pak doakan. Saya bulan Mei atau Juni, saya akan ke Pulau Bali Pak. Seminggu kita mau healing-healing di sana. Oh haleluya saya katakan gitu. Tapi Pak, ketika saya ngajak gembala saya teringat Pak Agus. Gembalanya dia itu Pak Kartumius sudah. Saya ingat Pak Agus. Saya mau ajak Pak Agus saja. Saya langsung melongo. Oh, mau ngajak saya ke Bali? Iya, siap. Saya bayar berapa? Ya, pendeta kan harus kayak gitu basa-basi kan. Bayar berapa? Pak, udah ikut saja. Bapak tinggal cari untuk uang sakunya. Untuk beli oleh-oleh. Makan, penginapan, wisata, semuanya gratis. Apakah saya sudah pergi ke Bali? Belum. Tapi baru mengadakan janji. Tidak mungkin saya akan pergi ke Bali kalau nggak ada janji. Benar nih. Benar Pak. Ya nanti saya kabarin. Kalau nggak Mei, Juni. Doakan saja. Kita pergi ke Bali. Yakin? Lo yakin Pak? Tenang. Salaman ya. Salaman di sini. Deal ya. Deal. Nah. Deal saudara. Jadi bulan Mei, Juni. Walaupun saya tidak plesir ke Pangandaran. Langsung ke Pulau Bali. 1 minggu free. Bebas. Saya bilang gini. Orang satu oleh-olehan. Yang penting senang di sana. Ya, usah dipikir. Nek Tuhan kasih, ya tuh oleh-oleh. Nek ora Tuhan kasih, meneng wae. Oleh-oleh pada bahaya. Kacang ya, di Purbalingga banyak kacang, saudara. Mau beli ketuk, Purbalingga juga banyak ketuk. Apa sih yang enggak banyak? Enggak ada. Pasir Pulau Bali yang enggak ada. Saya kirim 1 truk. Enggak lah ya. Jadi harus, waktu istri saya berkata, benar Pi mau ke Bali? Benar dong, doa kita kejawab sama Tuhan. Kalau kehendak Tuhan pasti berhasil. Amin. Free. Jadi istri saya pergi ke Pulau Bali besok free. Tidak perlu keluarin uang saudara. Puji Tuhan. Seperti dulu saya waktu ditanya oleh teman-teman saya. Waktu bilang, Pak kapan ke Israel? Nanti tunggu ada yang kasih gratis. Bagi manusia mustahil ya. Tapi saya hanya katakan itu. Nanti kalau ada gratisan baru saya berangkat. Dan puji Tuhan waktu itu ada gratisan. Jadi saya berangkat. Ngurusnya di paspor sini. Wonosobo saudara. Ini hampir selesai. Saya khotbah saya 5 menit lagi saudara. Puji Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Harus ada janji. Dan kita percaya bahwa Tuhan berkata aku akan menyertai engkau. Karena apa saudara? Agreement ini membuktikan bahwa kita menyerahkan semua masalah, kesulitan, beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Kemampuan untuk menghadapi semuanya itu. Dan saudara dianggap menjadi pemenang saudara. Dan saya percaya dan yakin bahwa dalam kehidupan kita sekalian. Bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti kita menang dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, pasti menang. Karena kita bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Kemampuan untuk melewati semuanya, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, jangan menjauh dari Tuhan. Mendekat dengan cara kita berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan baca firman Tuhan dan lakukan. Karena kalau kita nggak lakukan firman Tuhan, kita ini menipu diri kita sendiri, saudara. Dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke berapa? Coba munculkan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri saudara. Karena itu mari berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan pasti dia punya dampak yang baik dalam hidupnya. Orang yang berjalan bersama Tuhan maka hidupnya
pasti akan mengenal Allahnya dengan baik dan benar. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, saudara. Ya, kita mengenal dengan baik dan benar. Orang yang percaya bersama Tuhan pasti mengenal siapa Tuhannya. Jadi jangan pernah malu kita mengakui Tuhan Yesus. Nuh, dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan melakukan firman-Nya. Kenapa saya katakan melakukan firman-Nya? Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Pasti apa yang dia katakan benar, tanpa salah. Seperti Nuh. Kenapa dia harus bangun bahtera? Secara manusia mustahil, akan terjadi badai, akan terjadi pembinasaan oleh air bah. Nuh tidak tahu. Tapi ketika Allah perintahkan Nuh kerjakan dengan segenap hati. Dan jadilah itu kapal yang besar, saudara. Dan ada beberapa yang diselamatkan. Juga binatang. Oleh karena itu, pasti orang yang berjalan bersama Tuhan akan mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kalau sampai hari ini saudara tidak mengenal Tuhan, itu impossible. Tidak mungkin. Pasti semua akan mengenal siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Dan untuk mengenal saudara itu keputusan saudara sendiri. Tidak bergantung dari gembala saudara. Dan gembala hanya membawa saudara untuk mengenal Yesus. Tapi secara pribadi saudara harus mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Melalui apa? Firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca dan baca. Maka saudara akan mengerti di sana. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang terakhir, saudaraku ini kasih Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya hidupnya mendapat pengaruh Tuhan yang lebih kuat daripada dunia ini, saudara. Keluaran 33 ayat 16 sampai 23 tentang Musa. Saya percaya dan yakin, saudara, orang yang hidupnya berjalan bersama Tuhan, dia akan dipengaruhi oleh Tuhan lebih kuat daripada dunia ini. Sehingga apa? Pengaruh bagi kita menjadikan iman kita makin bertumbuh. Menjadikan sikap hidup kita semakin positif dan bijaksana. Menjadikan kita ini berkat bagi orang lain. Memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Memiliki kuasa untuk menang dalam segala pergumulan. Bapak Ibu saudara Tuhan, hanya orang yang bergaul dengan Allah, yang berjalan bersama dengan Allah, maka saya percaya kita mendapat efek yang luar biasa dari Tuhan. Dan saudara kami menjadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya dampak itu akan saudara rasakan. Jadi untuk saudara mengenal Tuhan dengan benar dan baik, itu keputusan saudara. Ada seorang anak Tuhan di kota Bandung, dia bertanya sama saya, Pak, kalau ada jemaat yang tidak mengenal Tuhan, apakah gembalanya bertanggung jawab? Saya katakan begini, yang bertanggung jawab adalah diri sendiri. Sebab gembala pasti akan mengarahkan jemaatnya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Tapi terkadang jemaatnya ada yang bandel sedikit, ada. Yang tidak mau mengenal ada. Tapi saya percaya orang yang mengenal Tuhan, orang yang mempengaruhi ilahi lebih kuat, maka hidupnya pasti akan menang dalam menghadapi segala pergumulan. Amin. Jadi jangan takut kalau hari ini saudara ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan dan lain sebagainya. Percayalah saudara pasti menang. Asal saudara berjalan bersama Tuhan. Katakan amin. Dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu pujian saudara. Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau
berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Haleluya. Selamanya Kau cinta. Katakan haleluya. Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Tuhan. Karena itu berjalanlah bersama Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu. Ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tersedia selamanya. Oh haleluya. Tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan mengenal Engkau dengan baik dan benar. Maka kami akan selalu dipengaruhi oleh ilahi dalam kehidupan kami. Bukan dunia ini Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melewati segala tantangan, pergumulan, kesulitan, masalah dan lain sebagainya. Dan kami pasti menang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Karena kami percaya hari ini yang datang dengan sakit, kami percaya Tuhan yang menyembuhkan. Ketika yang hari ini datang dengan susah, Tuhan yang memberikan penghiburan. Pada saat ini hari yang datang dengan lemah, maka kami dikuatkan oleh Tuhan. Dan ketika kami hadir pada pagi hari ini dalam segala masalah pergumulan, kami percaya Tuhan pasti buka jalan keluar. Terima kasih Bapa, karena kami percaya, kami mengenal Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kepada kami kasih karunia, mengokohkan kami, menguatkan kami, menolong kami dalam segala kesulitan dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa. Di tahun ini kami mau bangkit dan kami menjadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, angkat hatimu, angkat jiwamu dan angkat tanganmu. Bahwa Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati keuanganmu, ekonomimu, dan pekerjaan usahamu, sawah ladangmu diberkati oleh Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Allah, pulanglah dengan membawa rahmat, berkat, anugerah, damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dan yang Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.